Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica episode 29 Di Dalam Kamar. Sinar mentari telah menghangatkan seluruh isi bumi. Embun di dedaunan pun telah mengering. Suara burung-burung kecil menyambut datangnya pagi dengan riang, terbang ke sana kemari, tak tentu arah dengan semangatnya. Tapi tidak teruntuk kedua orang yang berada di salah satu kamar rumah utama ini. Mereka berdua masih terlelap mendekap satu sama lain di bawah selimut yang sama. Insa nampak terbenam di dada bidang Hanafi sambil memeluk erat pinggang suaminya itu. Insa sudah terjaga, tapi dia memilih untuk tetap diam, merasakan hangat tubuh suaminya. Ia mencium-cium lembut dada suaminya. Entah kenapa, ia sangat menyukai aroma tubuh Hanafi. Tubuh Mas Han harum sekali, gumamnya dalam hati. Ia menusuk-nusukkan hidungnya di dada putih bersih itu, berharap aroma wangi tubuh Hanafi semakin tercium di hidung mungilnya itu. Kapan lagi aku bisa dengan puas mencium dada ini? Insa memang jarang mengekspresikan rasa cintanya pada Hanafi, apalagi saat Hanafi terjaga. Ia lebih memilih untuk selalu menerima perlakuan sayang Hanafi tanpa berminat untuk memulainya terlebih dahulu. Ia masih malu untuk menyatakan rasa cintanya pada Hanafi, meskipun hanya dengan sikapnya. Diusapnya lembut pinggang Hanafi, menjelajahi punggung yang putih mulus itu, lalu beberapa detik kemudian memeluknya lagi dengan eratnya. Senyumnya nampak merekah di bibir mungilnya. Ia sangat menyukai bermain-main dengan tubuh suaminya itu. Mas Han lelap sekali tidurnya, padahal sepertinya ini sudah siang. Insa melihat sinar mentari yang sudah terang di balik tirai jendela kamarnya yang masih tertutup sempurna. Masih asik membenamkan wajahnya di dada Hanafi. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkannya. "Apa kau suka dengan tubuhku?" Insa terbelalak dan seketika mendongak menatap Hanafi. Dilihatnya mata suaminya yang masih terpejam, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Mas Han sudah bangun. Seketika menghentikan aktivitasnya di tubuh Hanafi, mengendurkan pelukannya di pinggang. Kau kira aku tidur?" Ternyata Hanafi sudah terjaga dari tadi. Sebelum Insa terjaga, dia lebih memilih untuk diam dan terus memeluk tubuh istrinya yang masih terlelap, tanpa merubah posisinya sedikit pun. Bahkan saat Insa mulai terjaga dan bermain dengan tubuhnya, Hanafi lebih memilih untuk menikmati setiap sentuhannya. "Kenapa kau diam? Lakukanlah sesukamu. Bukankah kau suka menciumi tubuhku?" Kini wajah Insa menjadi merona. Mengapa Mas Han tidak bilang kalau Mas Han sudah bangun? Malu sendiri dengan kelakuannya tadi. Untuk apa? Bahkan aku ingin terus pura-pura tertidur dan merasakan setiap ciuman lembut bibir mungilmu ini di dadaku. Sekarang sudah turun dari posisinya dan mensejajarkan wajahnya dengan wajah Insa. "Jika posisiku tadi seperti ini, apa kau juga akan menciumi bibirku ini?" Wajah Insa kini merah padam, mendapati wajah Hanafi berada tepat di hadapannya, dengan seringai menggodanya itu. Jantungnya kini berdegup kencang, bibir mereka hanya berjarak 1 senti saja, bahkan nafas suaminya terasa berhembus, hangat menerpa wajahnya. Mas Han hentikan, mendorong tubuh Hanafi ke belakang, tapi yang didorong tak mau bergeser sedikit pun. Ia malah melingkarkan tangannya lagi pada tubuh Insa yang membuatnya susah untuk bergerak. "Kenapa kau tak mau? Kalau begitu, aku yang akan memulainya." Tanpa memberi Insa waktu untuk menjawab, "Hanafi, sudah." Bibir mungil Insa itu. Hanafi mulai meraba setiap inci tubuh Insa, memberikan sentuhan-sentuhan lembut di bagian sensitifnya. Sementara Insa sama sekali tak memberikan perlawanan. Ia malah terkesan menikmati setiap gerakan Hanafi di tubuhnya. Kegiatan keduanya pun semakin memanas. Tok tok tok, suara ketukan pintu. Hanafi dan Insa yang sedang terbang dalam dunianya pun segera terhempas, terlonjak kaget karena suara ketukan pintu itu. "Ais, siapa sih? Mengganggu saja," gumamnya lirih. Insa yang mendengarnya pun tergigit pelan. "Sudah waktunya bangun, Mas. Ini sudah siang," sautnya kemudian. Hanafi melihat jamnya, sudah menunjukkan pukul 07.30.
mendengus dan melempar tubuhnya ke tempat tidur dengan kesal. Insa pun tertawa melihat reaksi suaminya. Ia segera beranjak dari tempat tidur, mengambil pakaiannya yang berserak di lantai, memakainya, dan segera berlari ke kamar mandi. "Den, ini sarapannya sudah siap. Apa saya boleh masuk?" Hanafi terkesiap dengan seorang di luar sana. Ia segera meraih bajunya yang berserak di lantai, segera memakainya dan menutup separuh tubuhnya dengan selimut. "Iya mbak, masuk." Risna pun masuk membawa satu nampan penuh sarapan untuk kedua tuannya itu. Ditaruhnya di meja dekat tempat tidur. "Saya taruh sini ya, Den." Sambil menundukkan pandangannya, tak berani menatap tuan mudanya karena suasana kamar pagi yang begitu hangat. Ia takut melihat sesuatu yang tidak semestinya, bahkan diliriknya. Tirai jendela pun belum sempat terbuka. "Iya mbak, terima kasih ya." "Iya Den," segera berlalu pergi. Hanafi memang meminta sarapan agak siang untuk hari ini, karena hari ini adalah akhir pekan. Dia tak akan pergi ke kantor. Dia memilih bermalas-malasan bersama istrinya di kamar. Pagi hari selesai melaksanakan sholat subuh bersama. Dia menelpon dapur dan mengatakan untuk mengantarkan sarapannya tepat di jam 7:30. Lalu dia memilih untuk melakukan kegiatan barunya di tempat tidur bersama Insa. Dan benar saja, Risna mengantar tepat waktu di jam yang diminta Hanafi. Sudah 3 hari semenjak kepanikan pagi hari yang tercipta, Insa tidak diperbolehkan keluar kamar. Bahkan semua jadwal makannya akan diantarkan ke kamarnya. Hanafi meminta untuk menambahkan camilan, susu dan buah-buahan segar di setiap menu makannya, agar Insa segera pulih dari sakitnya. Sebenarnya Insa pun sudah merasa sangat sehat. Saat ini hanya saja Hanafi terlalu khawatir akan keadaan istrinya itu, hingga ia menyuruh istrinya untuk istirahat selama 3 hari di dalam kamarnya. Padahal saat sebelum menikah, Insa adalah gadis pekerja keras yang tak kenal lelah. Tentu saja ia jenuh dengan tetap berdiam diri di kamarnya, meski dengan semua fasilitas mewah yang ada. Insa keluar dari kamar mandi dengan senyum kemenangan karena berhasil lepas dari jerat hasrat yang membara suaminya itu. Hanafi yang menyadarinya hanya mendengus kesal akan kelakuan istrinya yang terus menggodanya. Mereka berdua pun menghabiskan sarapannya diselingi dengan godaan-godaan nakal Hanafi di atas tempat tidurnya. Sore itu, sang pemilik rumah mewah dan megah, serta pemilik label ternama Wijaya Group, yaitu Hanafi Abqori Agam, sedang berdiri di balkon lantai 2 rumahnya. Ia sedang memeluk erat pinggang istrinya yang berada di sampingnya. Udaranya sejuk sekali. Akhirnya, aku bisa menghirup udara bebas." Suara hati Insa yang sangat senang sudah diperbolehkan keluar kamar meski masih berada di lingkup dalam rumah. Tidak biasanya pula Hanafi mengajak istrinya itu bercengkrama di balkon rumahnya, menatap lurus gerbang besar dan halaman rumah yang luas. Mereka berdua berbincang-bincang hangat. Insa kini bersandar di bahu Hanafi. "Kenapa? Kau lelah?" "Tidak mas, aku sedang menikmati udara yang sejuk ini. Maafkan aku." Menyadari sandaran kepalanya di bahu Hanafi yang tiba-tiba, ia pun mengangkat lagi kepalanya. "Lakukanlah sesukamu," mengelus lembut kepala Insa dan menyandarkan kembali ke bahunya. Tak lama setelahnya, gerbang dibuka oleh Pak Sardi. Terlihat mobil hitam milik Hanafi masuk ke halaman rumah. "Seperti mobilnya Masan." "Dari mana mobilnya? Sedangkan Masan saja seharian bersamaku." "Insa." Pak Sardi terlihat berlari dan membukakan pintu mobilnya. Juga Pak Tono yang keluar membuka pintu satunya lagi. Insa mendongak menatap Hanafi. "Siapa mas?" "Apa?" "Itu yang ada di mobil itu. Lihat saja sendiri, kau pasti mengenalnya." Insa kembali menatap pintu mobil yang sudah terbuka itu. Kembali bertanya-tanya, siapa yang datang, apalagi Hanafi bilang dia pasti mengenalnya. Orang yang berada dalam mobil pun keluar. Insa sedikit tak asing dengan kedua orang itu yang ditatapnya dari jauh. Insa mengenali postur tubuh keduanya yang diperhatikan dari atas balkon. "Ayah?"
Kak Salma? Mata Insa pun berbinar. Ia segera menegakkan kepalanya menatap Hanafi lekat. Benarkah itu Kak Salma dan ayah? Hanafi hanya tersenyum dan menganggukkan kepala dalam. Ia sangat senang. Insa senyum bahagia. Aku mengundang mereka makan malam di rumah kita, sautnya lagi dengan membelai kepala Insa lembut. Terima kasih Mas Han. Insa menghambur memeluk Hanafi. Tentu saja Hanafi terlonjak kaget akan reaksi spontan Insa. Senyumnya merekah dan membalas pelukan Insa erat. Bolehkah aku turun sekarang? Insa sudah melepas pelukannya. Ia seakan tak sadar atas pelukannya pada Hanafi, barusan karena bahagianya. Temuilah mereka, aku akan menyusulmu sebentar lagi. Tanpa pikir panjang, Insa pun segera berlari kecil menuju lantai bawah. Hei, hati-hati, jangan berlari, kau bisa jatuh nanti. Sementara Insa hanya menoleh sekilas dan tersenyum pada Hanafi sambil terus berlari. Bersambung.